Terakhir saudara Pak Kenantang, kepada seluruh umat Islam diserukan supaya mensweeping habaib, cari kejar mereka, usir dari Indonesia. Wah, kita ditantangin begitu. Iya, lawan jangan, lawan jangan. Apa mereka bilang? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghabisi habaib. Lawan jangan, lawan jangan. Tadinya saya nggak mau ikut campur. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hussein. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tugaskan mantu-mantu saya, jawab mereka, hadapi mereka. Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat diserukan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara ngusir habaib. Ini nggak boleh dibiarkan, betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tantangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Beb? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian. Ada pasukan berani mati, nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai. Kesian tidak? Kesian tidak? Saya tantang, ini Habib Rizik, tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa. Masuk kampung, keluar kampung, naik gunung. Saudara turun ke lembah, silakan. Jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang? Kerahkan kau punya pasukan, kerahkan. Kabur lagi. Ada Balawi yang mendukung PWILS dan dia mau jadi relawan, dan kita sudah teliti, yakin, hakul yakin bahwa mereka, dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang, kita hanya mau beritahu ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab, ya maaf ya. Ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya. Tapi ente tetap saudara kita. Ente tetap saudara kita. Hayu kita sama-sama di Indonesia hidup seuyunan, bareng-bareng, jangan ledek lagi, aneh ya. Begitu aja beres. Kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah, ente Yahudi pesek, ente ajam. Saya itu pernah loh, makanya terngiang-ngiang itu ada Baklawi yang nyebut guru saya Abu Yamuh tadi, hei orang ajam. Begitu. Jadi Abuya pernah marah-marah kepada Baklawi. Baklawi usia ulah asup ke Banten, lawan asup ke Banten sancana ceramah, sia baca tahlil heula 10.000 kali gitu. Marah nih Baklawi. Katanya, hei orang ajam. Wah, kata saya ini boleh juga. Coba mukanya sama muka Abu Yamuh tadi, Araban mana itu? Jenggotnya aja kayak si Abdul Qadir Jailani. Abu Yamuh tadi itu satu, itu udah lama, 2018 atau 2019an, tapi belum menggerakkan saya untuk meneliti. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan, ketika asyhadu anna Muhammad, berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh? Na'udzubillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan.
Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi yang berbuat salah dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ada yang ngatain lagi tesis iblis. Wih, tesis iblis. Orangnya orang Sunda, orang Bandung, pakainya udang-udang, pengen dipanggilnya Abuya. Kan kalau Abuya di Banten Soma Saumad Dahri, dhahara zuhduhu wa dhahara wara'uhu wa qara'a al-kutub al-mu'tabarah min al-fiqhi wal tafsiri wal hadis. Kita fikihnya dari mulai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfatul Munhaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, beres semua. Tafsirnya dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Marah Labid, tafsir Tabari yang berapa jilid itu tamat Abuya itu di Banten itu. Kitab Syadul Qadir Al-Jailani, Al-Ghunyah dan sebagainya yang jarang-jarang dibaca oleh kiai lain dibaca oleh Abuya. Lah ini ada Abuya mengeritik tesis bukan ngasih dalil, wis pokoknya maulah dalil-dalilan. Wis pokoknya mah eta Habib eta bid'ah nabawiyah, eta turunan Nabi pokoknya mah pokoknya mah baik. Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali tuh bawa-bawa Mbah Hasyim, padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU, belum pernah ngurusi NU, bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat punya calon nggak pernah ngedukung calon NU. Kok sekarang ketika bab nasab bawa-bawanya Mbah Hasyim aja Mbah Hasyim. Mbah Hasyim katanya mengisbat Ba'lawi, mana kitabnya Mbah Hasyimnya? Kalau misalnya ada muridnya Mbah Hasyim, mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mbah Hasyim itu kalau ada Habib dihormati, kiai mah siapa aja dihormatin. Kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. Mbah Khalil Bangkalan katanya hormat kepada Habib. Ya hormat mak kiai kita mah semua orang dihormatin, tapi ada enggak Mbah Khalil mengisbat? Mbah Khalil itu sering nulis kitab loh, ada enggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Utsman Ba'lawi, itu kitab dulu saya Fikratun Nahdiyah, saya mengisbat Ba'lawi, jelas itu kalimatnya, wa min duriyatin nabi atau wa min ahli baitin nabi Ba'lawi, itu namanya mengisbat. Astagfirullah, ya kan itu walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi, tidak berdosa saya. Makanya Hanif Alatas itu pakai dalilnya kitab saya, ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa, tapi ada ulama Banten namanya Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani, wih lengkap itu dalam kitabnya Al-Fiqratun Nahdiyah, dia mengisbat Ba'lawi.